Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, hari ini kita masuk ke materi baru dari cerita inspiratif, yaitu terkait dengan struktur cerita inspiratif. Untuk struktur yang pertama adalah orientasi. Orientasi itu apa sih? Kita ulas kembali ya. Mungkin di antara dari kalian ketika nanti menyimak video ini, maka akan ada istilah-istilah struktur yang memang sudah pernah kita pelajari pada teks sastra. Nah, seperti yang pertama ini adalah orientasi. Orientasi ini apa? Orientasi ini adalah pengantar cerita atau pengenalan cerita. Biasanya isinya apa? Ada pengenalan tokohnya siapa, lalu wataknya bagaimana, dan latarnya itu di mana, lalu kapan, dan bagaimana situasinya. Seperti itu. Untuk struktur yang kedua adalah perumitan peristiwa atau yang biasa kita sebut sebagai rangkaian peristiwa. Nah, jadi perumitan peristiwa ini apa? Perumitan peristiwa ini adalah rangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam cerita hingga menuju sebuah konflik atau permasalahan di dalam cerita inspiratif seperti itu. Jadi setelah dikenalkan tokoh, lalu latar, lalu suasana, dan juga wataknya seperti apa, maka nanti akan ada rangkaian-rangkaian peristiwa sampai peristiwa-peristiwa itu mencapai sebuah konflik di dalam ceritanya, seperti itu. Lalu, yang ketiga itu adalah komplikasi. Nah, komplikasi ini adalah puncak dari inti cerita. Biasanya itu tempat kisah menjadi inspirasi. Karena komplikasi ini berarti adalah sebuah peristiwa yang sudah mencapai konflik. Nah, di situ akan ada kisah-kisah atau peristiwa-peristiwa yang mungkin akan menjadi sebuah inspirasi bagi pembacanya, seperti itu. Itulah yang dinamakan komplikasi di dalam teks, di dalam sebuah cerita inspiratif. Lalu yang ketiga itu adalah resolusi. Maaf, yang iya benar yang keempat adalah resolusi. Nah, resolusi ini apa? Resolusi ini adalah peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Atau bisa kita bilang itu adalah sebuah penyelesaian di dalam cerita. Jadi setelah adanya konflik itu kan pasti akan ada penyelesaian di dalam ceritanya. Nah, itulah yang disebut sebagai resolusi. Lalu selanjutnya itu adalah koda. Koda itu apa? Koda itu adalah penutup cerita. Dan biasanya di koda ini berisi tentang apa? Tentang simpulan atau pesan moral dari cerita inspiratif tersebut. Nah, koda ini bisa ada, bisa juga tidak, seperti itu. Lalu, ini adalah contohnya. Nah, ini adalah contoh dari orientasi ya, dikenalkanlah tokohnya itu siapa. Lalu ada perumitan peristiwa. Perumitan peristiwa itu adalah rangkaian-rangkaian peristiwanya seperti apa. Di sini sudah masuk komplikasi, dan sini sudah masuk penyelesaian, dan inilah yang sudah saya katakan ini adalah koda. Koda itu adalah pesan moral yang disampaikan oleh pengarang di dalam ceritanya seperti apa. Nah, selanjutnya itu ada struktur cerita inspiratif. Jika yang dibicarakan itu adalah jenis cerita inspiratif dari tokoh. Nah, yang pertama itu ada struktur awal. Kalau struktur awal ini biasanya itu adalah isinya itu adalah tentang menjelaskan tentang tokohnya ini siapa. Tokoh yang memang memiliki sebuah tantangan atau kesulitan yang ingin atau harus diatasi oleh tokoh tersebut. Atau bisa juga kita bilang ya pengenalan juga lah di awal ini seperti itu. Lalu struktur yang kedua itu adalah tengah. Struktur yang kedua tengah ini adalah keputusan atau tindakan yang diambil oleh sang tokoh untuk mencapai tujuan. Kesulitan demi kesulitan sering dihadapi dalam menggapai sukses. Kalau pada bagian tengah ini sudah masuk ke dalam
permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh tokoh. Lalu bagaimana atau tindakan apa sih, yang dilakukan oleh tokoh tersebut agar mencapai sebuah kesuksesan atau mencapai sebuah tujuan yang memang ingin dicapai itu pada bagian tengah. Lalu pada bagian akhir itu adalah sebuah kesuksesan yang memang sudah diraih oleh tokoh tersebut, yang berasal dari apa? Dari keputusan atau tindakan tokoh tersebut. Jadi, inilah struktur cerita inspiratif jika kita lihat dari segi tokoh atau jenis dari tokohnya. Nah, ini saja struktur-struktur cerita inspiratif yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Mungkin jika di antara kalian ada yang ingin bertanya atau ada yang masih bingung, jangan khawatir, silakan kalian bertanya dengan sebebas-bebasnya di grup WhatsApp yang sudah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.